Kenapa sih betah banget tinggal di Jogja padahal UMR-nya itu kecil? Kenapa ya kira-kira? Sebelum lanjut, boleh dong dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel aku, saya Malia. Di sini mau ngasih beberapa hal yang membuat kalian itu betah tinggal di Jogja, atau beberapa hal yang bisa membuat kalian itu betah dan nggak pengen merantau ke kota lain. Untuk hal-hal apa aja? Yang pertama adalah di sini dari culture masyarakatnya. Jadi kalau menurut aku sendiri, aku sebenarnya baru merantau tuh di dua kota, itu Semarang dan Jogja. Aku belum pernah merantau ke Jakarta, sempat ada pikiran pengen ke sana, tapi karena pertimbangan banyak hal, jadi aku kayak memundurkan niatku untuk merantau ke kota Jakarta. Nah, kalau menurutku dari sisi culture atau masyarakatnya sendiri, aku compare sama kota Semarang ya. Karena aku udah sempat tinggal di Semarang juga selama 3 tahun, jadi aku kayak bisa bandingin lah culture masyarakat antara di Jogja dan di Semarang. Itu emang beda, jadi kalau misalnya di Jogja itu aku ngerasa masyarakatnya itu kayak lebih ramah, mereka tuh kayak ada culture yang pekerja keras, rajin sregep gitu ya. Kalau misalnya bahasa Jawa itu sregep atau rajin, bangun pagi, terus kemudian kayak nyapu halaman, pekarangan, itu tuh bener-bener kalian bakalan sering banget nemuin masyarakat lokal Jogja yang dia itu bangun pagi dan langsung beraktivitas. Jadi tuh kayak orang-orang itu nggak males gitu ya, orang-orang itu nggak males. Dan untuk usia atau angka harapan hidup di Jogja juga salah satu yang tertinggi, atau sampai tua gitu ya, umurnya itu sampai yang tua lebih dari 80 tahun tuh banyak eyang-eyang ataupun mbah-mbah yang di Jogja tuh kalian temuin. Dan itu adalah alasan yang membuat aku tuh betah tinggal di Jogja ya, salah satunya karena culture ataupun masyarakatnya yang ramah dan juga rajin. Dilihatnya juga enak ya, kalau misalnya kita ngeliatin orang yang rajin sama orang yang males itu pasti beda banget. Dan untuk alasan yang kedua kenapa kita betah tinggal di Jogja, karena untuk dari tata kotanya sendiri, Jogja itu benar-benar bagus banget ya dibanding sama Semarang, karena dari struktur tanahnya juga emang beda. Dua kota ini beda ya. Kalau misalnya Jogja itu benar-benar yang flat atau datar gitu, jadi nggak naik turun. Kalau di Semarang karena dia itu juga pegunungan atau bukit, jadi emang dia banyak dari lahannya itu yang naik turun. Kalau misalnya di Jogja yang naik itu ya cuma kayak di pegunungan kayak di Gunung Kidul, ataupun di kayak Bantul yang di itu kayak kebun pinus, itu cuma di dua kota atau dua daerah itu aja. Tapi selain itu kebanyakan juga itu flat datar gitu, jadi kayak lebih memudahkan kita juga kalau misal mobilitas ke mana-mana juga, karena jalannya datar jadi lebih nyaman aja sih di jalan. Dan untuk dari tata kotanya juga dia itu bersih, rapi ya. Kalau misal di Jogja jarang banget aku temuin wilayah-wilayah di Jogja itu dia tuh yang bau sampah atau bau got. Jadi itu salah satu yang buat aku betah, membuat kita tuh nyaman tinggal di suatu kota itu karena dari kebersihan dan juga tata kotanya. Untuk alasan yang ketiga ini adalah bisa dibilang kalau misalnya kita tinggal di Jogja itu masyarakatnya benar-benar slow banget, atau bisa dibilang kayak slow living ya. Masyarakatnya slow banget, nggak ada yang ngoyo ngejar duit atau ngejar ngejar materi gitu ya. Beda banget kalau misal di Jakarta. Kalau misal di Jakarta kayaknya 24 jam itu kayak kurang gitu ya. Tapi kalau misal di Jogja 24 jam itu udah turah-turah, udah lebih banget, udah cukup banget buat kita aktivitas seharian. Karena kalau misal di Jogja aku ngerasa banyak masyarakatnya itu yang ya slow aja hidup, ya udah dijalanin aja, nggak yang ngoyo buat ngejar materi gitu loh. Aku sempat baca juga kalau misal Jogja itu adalah salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa. Sebenarnya aku agak-agak kurang tahu ya itu risetnya gimana. Tapi kalau misalnya dibilang termiskin, sebenarnya masyarakat Jogja mungkin ya sederhana ya, bukan miskin. Di sini banyak juga orang-orang yang kaya, orang-orang sukses, pengusaha sukses di Jogja juga banyak. Jadi kalau misalnya dibilang miskin, kayaknya aku kayak kurang setuju ya. Jadi selama lebih dari 5 tahun aku bekerja di Jogja dan merantau di kota ini, juga aku ngerasain dari sisi masyarakatnya, pekerjanya, khususnya
Kalau misal karyawan gitu ya kayak aku, jarang banget aku nemuin karyawan tuh dia itu lembur ngejar materi, ngejar gaji. Itu jarang banget, kecuali emang diminta sama perusahaannya. Tapi kalau misalnya nggak diminta ya udah waktunya pulang ya pulang, nggak ada yang lembur gitu. Kecuali memang kerjaannya belum selesai baru mereka lembur. Tapi itu jarang banget yang mereka tuh lembur karena kejar materi atau kejar bonusnya, itu jarang banget. Dan untuk alasan yang keempat di sini adalah biaya hidup di Jogja itu rendah karena disesuaikan juga dengan UMR yang emang rendah. Ya bisa dibilang setengahnya dari UMR Jakarta yang masih di angka 2 jutaan untuk UMR Jogja. Jadi untuk UMR segitu biaya hidupnya juga emang rendah ya. Dan untuk dari biaya hidup sendiri ini disesuaikan dengan gaya hidup kita. Jadi itu gaya hidup kita sebenarnya bukan mengikuti dari gaya hidup orang lain ataupun teman kita ataupun yang lainnya, tapi disesuaikan dengan pendapatan kita seberapa sih. Jadi untuk dari gaya hidup sendiri ini juga bisa berpengaruh atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi kita harus pintar-pintar pilih lingkungan yang emang dia nggak yang ngajak boros terus, ngajak makan di luar terus, ngajak nongkrong di kafe terus. Itu bakalan habis duit kita, nggak bisa nabung banyak, nggak bisa nabung lebih banyak lagi kalau misal kita punya gaya hidup dan tidak sesuai dengan pendapatan kita. Dan jika misal pendapatan kita itu udah lebih tinggi, kita juga harus tetap gaya hidupnya ya standar-standar aja. Kalau misal mau naik sedikit, ya itu emang untuk pengeluaran yang emang kita butuhkan ya, bukan untuk ngejar profil jadi kita ya. Atau aku lebih suka orang-orang yang dia tuh low profile walaupun dia tuh banyak duit, tapi dia tuh penampilannya kayak masih sederhana tapi rapi, bersih. Itu lebih enak sih dilihat dan kayak lebih nyaman aja buat deket sama orang-orang yang seperti itu. Dan itu tadi adalah 4 hal yang bisa membuat aku betah tinggal di Jogja, ataupun kalian mungkin juga bisa betah tinggal di Jogja, adalah 4 hal tadi. Dan sebenarnya untuk dari setiap kota juga ada plus minusnya ya, tapi untuk dari Jogja sendiri minusnya itu adalah itu tadi, UMR-nya itu rendah. Walaupun kalian kalau misal kerja di suatu perusahaan dan emang udah lama dan punya skill yang mumpuni, dan kalian bisa dipromosikan atau naik jabatan di suatu kantor, itu akan jauh lebih tinggi dari UMR, bisa 2 kalinya ataupun 3 kalinya. Dan kalian tetap harus itu tadi, harus manage uangnya itu harus benar, supaya kita kalau misalnya semakin tinggi pendapatan, bukan gaya hidup kita yang makin bertambah, tapi kayak lebih savingnya lebih bertambah, atau nabungnya atau investasinya yang harus lebih ditambahin, bukan dari gaya hidup. Dan sekian video dari aku, maaf banget kalau misalnya ngerandom kemana-mana ya. Dan itu adalah 4 hal yang bisa kalian dapetin kalau misal kalian tinggal di Jogja, alasan-alasan yang bisa kalian dapetin kalau misal kalian hidup di Jogja. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik subscribe dan like. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum, bye.